Halo teman-teman yang baru pertama kali memiliki Kopra by Mandiri, bagaimana sih cara penggunaan untuk melakukan transaksi? Nah, kali ini gue ngasih tutorial bagaimana cara transaksi transfer terlebih dahulu. Di mana transfer ini ada dua macam, yaitu transfer sesama Bank Mandiri dan transfer ke bank lain. Nah, untuk transfer ke bank lain ini macam-macam jenisnya, yaitu ada transfer online, BI Fast, LLG, atau RTGS. Nah, langsung saja gue tutorialkan bagaimana melakukan transaksi transfer ke rekening sesama Mandiri ataupun ke bank lain. Nah, ini gue udah login di Kopra by Mandiri. Pastikan user untuk melakukan transaksi yaitu user dengan role maker, di mana maker ini melakukan transaksi, nanti user approver yaitu role-nya menyetujui transaksi, hanya melakukan approve transaksi. Untuk menjalankan transaksi, gue menggunakan user role maker. Nah, gue pertama pilih cash management terlebih dahulu di sebelah kiri setelah homepage di Kopra by Mandiri ini. Nah, ini ditunggu masih loading ya, mengarahkan ke cash management. Nah, ini ada notice, langsung close saja. Nah, di sini ada menu transfer. Ya, teman-teman, di sini ada single transfer to Mandiri dan single transfer to other bank. Nah, untuk sesama Bank Mandiri, pilihnya ini. Nah, di sini teman-teman pilih rekening utama sumber dananya. Jika teman-teman memiliki dua rekening, pilih salah satu. Nah, kebetulan gue ada satu rekening, yaitu ini. Nah, nanti saldo online-nya juga kelihatan ya di sini, teman-teman. Nah, terus pilih ke others account. Kalau one account ini yaitu transfer ke rekening sendiri. Misalkan nih, rekening sumbernya ini ada dua rekening ya. Nah, otomatis ketika rekening pertama kita pilih, nah awannya ini akan masuk ke rekening yang keduanya. Jadi rekening sendiri yang di dalam Kopra. Nah, karena gue satu rekening, otomatis pilihannya nggak ada. Nah, gue pilih other accounts, yaitu rekening akun lain, tapi sesama Bank Mandiri. Nah, ini ada menu load form beneficiary list. Jadi di sini yang pernah kita transfer di save akan masuk di sini, tinggal pilih aja. Nah, teman-teman, ibarat kata ini kontaknya. Nah, gue coba input rekening lain. Misalkan ini. Nah, gue cek. Nah, ini muncul namanya, berarti rekening aktif ya. Ini save to beneficiary list. Nah, ini yang tadi ketika ini di save, dicentang. Nah, ketika transaksi berhasil, transfer atau transaksi di kemudian hari cukup melalui ini beneficiary list. Jadi nggak perlu input ulang lagi karena udah tersimpan. Nah, ini karena gue belum tersimpan, jadi belum ada di sini, supaya gue transaksi berikutnya tinggal ambil di sini, jadi gue centang checklistnya. Nah, untuk nomor rekening yang mana gue input sendiri di sini, ternyata sudah ada di dalam list. Ketika dicentang di sini, ketika kita submit atau continue transaksi, ini akan error. Nanti errornya di sini beneficiary list already exist. Jadi sudah ada tersimpan di kontak di beneficiary list, jadi tidak perlu di save. Nah, ini rekening tujuannya udah diisi, terus ini nominalnya ya, nominalnya misalkan nominal minimal 10.000. Nah, referensi number tidak perlu ya, bisa dikosongkan. Remark ini yaitu maksimalnya 20 termasuk spasi, jadi di mana ini akan masuk ke rekening penerima keterangannya. Nah, untuk extended detail ini yaitu bisa panjangnya ada di 9.999 karakter termasuk spasi. Ini bisa panjang ya, tapi ini bisa masuk ke daftar transaksi kita, transaksi untuk apa, tapi tidak masuk ke mutasi rekening penerima. Nah, untuk immediate ini transfer sekarang ya, jadi ketika di approve langsung masuk. Standing instruction ini berdasarkan kita maunya
tanggal berapa masuknya. Misalkan contoh hari ini tanggal 27, nah gue ingin tanggal 31. Nah, ketika transaksi di-approve, jadi saldo belum berkurang. Nanti masuknya otomatis di tanggal 31, walaupun sudah di-approve tanggal 27 juga. Untuk recurring, nah ini transaksi berulang, mau secara harian, mingguan, secara bulanan, atau custom setiap tanggal berapa. Misalkan setiap bulan. Nah, setiap bulannya setiap tanggal berapa, misalkan setiap tanggal 5, setiap jam berapa, misalkan jam 7 pagi. Nah, ini akan berulang, walaupun di approve-nya sekali, nanti berulang setiap bulannya kalau kita pilih setiap bulan. Nah, ini immediate aja, transfer sekarang. Nah, ini notifikasi, jadi notifikasi bisa tidak, yaitu nggak usah dicentang, ada email, ada SMS, bisa email juga, tinggal ketik aja emailnya, maksimal 10 email, dan nomor handphone, maksimal 10 nomor handphone. Kalau gue nggak usah, ya teman-teman, tinggal continue. Nah, ini halaman informasinya, bener nggak dari rekening ini ke rekening ini, nominalnya segini, dengan keterangan seperti ini, tinggal submit. Setelah disubmit, nanti masuk ke daftar tugas user approver, tinggal di-approve. Nah, untuk approve-nya bagaimana? Itu ada video sebelumnya ya, cara approve. Sebelum approve, pastikan user approver-nya itu sudah aktivasi soft token. Ada juga video cara aktivasi soft token. Nah, untuk tutorial aktivasi soft token dan cara approve, gue sertakan linknya di deskripsi. Nah, ini transfer ke sesama Mandiri. Terus bagaimana sih transfer ke bank lain? Nah, ini ada menunya di single transfer to other bank. Nah, biasa pilih sumber rekeningnya dari rekening mana. Gue ada satu pilih. Nah, di sini nominalnya misalkan berapa? Misalkan 10.000 atau 100.000. Nah, di sini ada LLG, RTGS, online, dan BI Fast. Nah, LLG ini yaitu jam kerja clearing Indonesia, jadi jam kerja BI ya, baik LLG atau kita sebut SKN, biasanya orang transaksi itu SKN kalau di teller. RTGS dan BI Fast ini melalui channel clearing Indonesia. Nah, bedanya kalau BI Fast ini clearingnya itu bisa 24 jam, kalau LLG dan RTGS ini jam kerja dari BI. Nah, di sini ada keterangannya, tanda seru ya, pemberitahuannya bahwa transaksi LLG ini atau SKN ini biayanya 2.900, yaitu minimal transaksinya dari RP1 maksimalnya 1 miliar. Nah, pastikan jam kerja clearing Indonesia, biasanya jam 8 atau jam 9 pagi sampai cut off time-nya itu jam 2 siang. Nah, dengan biaya 2.900. Terus RTGS, nah di sini RTGS yaitu transfer besar nih, yaitu biayanya 25.000, minimalnya itu 100 juta satu, sampai unlimited. Nah, gimana saldonya teman-teman semua? Jadi biayanya yaitu Rp25.000. Itu jam clearing Indonesia juga. Ketika kalau untuk transaksi lebih cepat sih cepat. RTGS ya kurang lebih setengah jam masuk, tapi kalau SKN bisa setengah jam, bisa lebih masuknya. Kalau lewat dari jam 2 siang itu bisa masuknya esok hari. Nah, untuk BI Fast, nah ini untuk BI Fast, di sini biayanya 2.500, maksimalnya 250 juta, yaitu limit harian dan limit satu kali transaksinya sama. Itu ya teman-teman, 24 jam 7 hari, jadi intinya 24 jam. Nah, ini LLG, RTGS, dan BI Fast, pastikan untuk nama penerimanya itu sesuai nama. Misalkan contoh gue input nih, jam 4.00.2777521. Nah, di sini bank kodenya bank apa? Nah, di sini ada kode banknya. Di sini ada kode bank Mandiri misalkan. Nah, di sini Mandiri Taspen misalkan ya. Ini kodenya ini, atau bank BCA misalkan, bank BCA ini 3521 ibarat kata ini ya. Nah, ini nanti dicek konemnya benar atau tidak. Itu kan pastikan namanya sama, di save atau tidak boleh. Nah, ini kalau online di sini transfer langsung real time ya teman-teman. Jadi transfernya itu biayanya 6.500, 24 jam real time, langsung masuk setelah di approve. Cuman untuk limit transaksinya itu maksimal 50 juta per transaksi. Jadi teman-teman misalkan transfernya 100 juta, ya 50 juta 2 kali gitu kan.
Nah, untuk biaya casnya ini bisa hour, bisa band. Nah, ini hour ini sebagai pengirim biayanya dan band ini penerima. Nah, untuk hour kalau misalkan teman-teman transfernya online ini maksimalnya 50 juta dan transfernya 50 juta karena ada biaya 6.500 itu transfernya nggak akan berhasil. Tapi kalau penerimanya biayanya sama penerima bisa masuk. Nanti masuk ke rekening penerima dikurangi 6.500 dari 50 juta. Kenapa sih nggak bisa kalau 50 juta kita transfer biayanya dari pengirim? Nah, nanti yang kepotong itu yaitu 50 juta 6.500. Jadi ini dikurangin ya. Itu untuk biayanya bisa ditanggung pengirim, bisa ditanggung penerima. Ini referensi lumak dan itunya sama kayak transfer sesama yang tadi sebelumnya, termasuk transfernya apakah sekarang standing instruction ya sesuai instruksi dan berulang. Ini sama, ininya juga bisa rekening penerimanya dari beneficiaries atau tidak. Nah, di sini tidak ada ya untuk bank lainnya. Nah, ini contoh misalkan gua input dari bank BCA, kode banknya ini ya. Kalau online ya kan, tapi kalau BI Fast itu ada beda lagi. Misalkan ini BCA, misalkan ininya, nah bank kodenya muncul di sini online langsung muncul tadi kode bank, tapi kalau BI Fast, RTGS dan LLG atau SKN ini yaitu transfernya input rekening dulu dan BCA terus keterangannya apa, misalkan pembelian ya kita cek, ya kan ya. Nah, ini notifikasi dan continue. Nah, teman-teman. Setelah continue, itu biasa ulangi halaman konfirmasi. Biasa ya, seperti transfer sesama mandiri tadi, gue contohin yang cara transaksi pertama dan melakukan continue. Setelah continue, konfirmasi keluar dan submit. Nanti jangan lupa di-approve melalui user approver. Itu, teman-teman. Ini setelah transaksi berhasil, teman-teman jangan lupa kembali ke dashboard ya, atau melakukan logout ini user supaya kenapa? Supaya tidak gantung usernya. Teman-teman khawatirnya lupa logout, tiba-tiba login ulang di perangkat lain atau karena komputernya sudah dimatikan, ketika login itu usernya gantung, tidak bisa login, harus dirilis dulu sama user admin. Itu teman-teman. Nah, gue logout. Nah, ini halaman landing page Kopra by Mandiri. Nah, itu cara transaksi transfer, baik transfer ke Sasama Mandiri ataupun transfer ke bank lain. Itu mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang baru pertama kali login Kopra by Mandiri, bagaimana menjalankan transfer ke rekening tujuan, baik sesama ataupun ke bank lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, Digital Explore. Sampai jumpa. Terima kasih.